Halo semuanya, pada pembahasan soal kali ini kita akan membahas mulai dari topik tentang besaran dan satuan. Di sini untuk besaran panjang ya. Diketahui pada suatu kegiatan praktik beton dibutuhkan 10 batang besi dengan panjang masing-masing 2,52 inci. Berapa meter panjang batang besi keseluruhan? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita ketahui bahwa 1 inci itu sama dengan 0,0254 meter. Langkah pertama, kita kalikan terlebih dahulu karena di sini ada 10 batang besi yang masing-masing 2,52 inci. Jadi kita kalikan terlebih dahulu 10 dikali 2,52 inci. Perkalian dengan 10 tentu mudah saja ya, tinggal kita pindahkan koma 1 langkah ke kanan, jadi 25,2 inci. Kemudian kita mengubah 25,2 inci ini menjadi satuan meter dengan cara kita kalikan ya. 25,2 inci ini sama dengan, karena 1 inci 0,0254, tentu saja 25,2 kita kalikan dengan 0,0254 sama dengan 0,64008 meter. Ini adalah konversi satuan untuk mengubah dari satuan inci menjadi meter ya. Pertama-tama kita lihat panjang keseluruhan, kita kali karena ada 10 batang, jadi kita kali 10. Kemudian kita kalikan dengan 1 inci sama dengan 0,0254 meter. Kita memperoleh 0,64008 meter. Soal berikutnya, untuk membuat plesteran pada lantai beton diperlukan 60 kg semen tiap 1/4 meter persegi luas lantai. Berapa banyak semen yang diperlukan dalam satuan ton untuk memplester seluas 400 meter persegi? Langkah pertama, kita akan bagi terlebih dahulu luas keseluruhan dengan diperlukan 60 kg untuk setiap 1/4 ini ya. Nanti kita akan bagi 400 dengan 1/4. Sebelumnya kita ubah 1/4 ini pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya kita kali 4 kali 1, 4 ditambah 1 jadi 5/4. Kemudian kita bagi 400 dengan 5/4. Membagi dengan pecahan artinya kita kali, tapi ini dibalik ya, 4/5. 40 bisa dibagi 5 menghasilkan 8. 80 dikali 4 berarti 320. Selanjutnya, kita dapat menentukan banyak semen yang diperlukan, sama dengan 320 dikali 60 kg. Ini ya, diketahui 60 kg sama dengan 32. Ini bisa kita kali 6 terlebih dahulu, menghasilkan 192. Ada nolnya 2 ya, kita tambahkan 02 di belakang, ini menjadi 19.200 kg. Karena diminta satuan dalam ton, dari kilogram ke ton itu dibagi 1000. Jadi 19.200 dibagi 1000 sama dengan, membagi dengan 1000, ini 19,2 ton. Ya, mudah untuk membagi dengan 1000 ya. Nolnya 1000 ini nolnya ada 3, kita geser saja koma 3 langkah ke kiri dari sebelah sini ya, 1, 2, 3 gitu. 19,2 ton. Kita lanjut untuk faktorisasi bentuk aljabar. Yang pertama di sini untuk bagian A, 20A pangkat 3B kurang 30A kuadrat B kuadrat. Kita akan memfaktorkan atau melakukan faktorisasi. Caranya adalah kita lihat di suku pertama dan juga suku kedua. Lihat di sini 20 dan 30, kita cari FPB-nya. Atau kita cari bilangan yang paling besar yang habis membagi 20 dan 30. 20 dan 30 ini sama-sama habis dibagi 10. Jadi kita tulis 10. Kemudian lihat variabel A. Kita pilih yang pangkatnya paling kecil. Antara A pangkat 3 dengan A pangkat 2, yang paling kecil adalah A pangkat 2.
Kemudian untuk B, kita lihat juga yang pangkatnya paling kecil. Antara B dan B kuadrat, yang paling kecil adalah B. Kemudian kita tulis dalam kurung. Ya. Kita lihat, ini kita bagi. Ya. 20A pangkat 3B. Jadi gini, 20A pangkat 3B kita bagi dengan 10A kuadrat B. Ini cakarannya aja ya. 20 dibagi 10 menghasilkan 2, kemudian A pangkat 3 dibagi A kuadrat, ini A. Kalau bilangan berpangkat, dibagi pangkatnya dikurang, jadi 3 kurang 2 sama dengan 1, jadi A pangkat 1. Kemudian B dibagi B habis. Jadi yang tersisa adalah 2A. 2A, kemudian karena di sini minus, jadi minus. Ini juga kita cakar dulu, kita oret-oret, 30A kuadrat B kuadrat dibagi dengan 10A kuadrat B. 30 dibagi 10 menghasilkan 3, A kuadrat dibagi A kuadrat habis. B kuadrat dibagi dengan B, ya, pangkatnya dikurang, 2 dikurang 1 menjadi pangkat 1, jadi B. Tersisa 3B, seperti ini. Nah, ini adalah hasil faktorisasi untuk soal A. Kita lanjut untuk poin B, 3x kuadrat dikurang 13x ditambah 12. Cara cepatnya ya, kita kalikan terlebih dahulu 3 dengan 12. 3 dikali 12 ini 36. Ya, positif. 3 dikali 12 positif 36. Kita cari dua buah bilangan yang kalau kita kalikan menghasilkan 36 dan kalau dijumlahkan menghasilkan negatif 13. Bilangan itu adalah harus sama-sama negatif ya. Kalau kita ambil negatif 4 dan negatif 9, negatif dikali negatif menghasilkan positif. 4 dikali 9 itu 36 ya. Negatif 4 dikali negatif 9 itu positif 36. Kalau dijumlahkan negatif 4 dengan negatif 13 menghasilkan negatif 13. Oke, sesuai. Terus kita tulis dua kurung seperti ini. Kemudian masing-masing karena di sini 3x kuadrat, jadi masing-masing kita tulis dengan 3x seperti ini. 3x dibagi dengan 3. Jadi kalau koefisiennya 3 ya kita bagi 3. Tapi kalau di sini 2 kita bagi 2. Nah, masing-masing kita isi dengan minus 4 dan minus 9. Lalu kita cari yang habis dibagi 3. Kalau 3x dikurang 4, 3 memang habis dibagi dengan 3, tapi 4-nya tidak habis dibagi 3. Maka ini jangan kita coret. Nah, yang bisa yang sebelah kanan ini. Ya, 3 dibagi 3 habis, 9 dibagi 3 menghasilkan 3. Jadi di sini tersisa x minus 3. Nah, kita sudah dapat pemfaktorannya adalah 3x dikurang 4 dikali dengan x kurang 3. Kalau misalnya kita ingin menguji kembali apakah ini pemfaktorannya sudah benar, ini bisa kita kalikan masing-masing. 3x dikali x 3x kuadrat, kemudian minus 3x dikali min 3 itu minus 9x, kemudian minus 4 dikali x min 4x, lalu min 4 dikali min 3 itu plus 12. Ini sama dengan 3x kuadrat, min 9 dikurang 4 itu minus 13x plus 12. Nah, ini kembali ke soal yang kita punya tadi. Jadi ini sudah benar, pemfaktorannya adalah 3x kurang 4 dikali dengan x kurang 3. Seperti ini. Terus kalau misalnya di sini juga habis dibagi 3 bagaimana? Ya, dua-duanya habis dibagi 3 bagaimana? Ya, kita cukup salah satunya saja yang kita bagi dengan 3. Sebagai contoh yang lain ya, misalnya di situ 3x kurang 3 seperti ini ya. Misal ini untuk yang sama-sama habis dibagi 3 semuanya. Ya, kita bagi ini 1. 3 dibagi 3 1, jadi yang ini x kurang 1. X kurang 1 dikali dengan 3x kurang 9. Misalnya ya, x dikali 3x, 3x kuadrat, x dikali min 9, min 9x, min 1 dikali 3x, min 3x, min 1 kali min 9 ini plus 9. Min 9 kurang 3 itu min 12x plus 9. Jadi ini adalah bentuk pemfaktoran dari 3x kuadrat
dikurang 12X ditambah 9. Atau boleh juga dari contoh yang tadi ini kita coret yang sebelah kanan ya, di yang ada di dalam kurung yang sebelah kanan. Jadi kita tulis 3X kurang 3, kemudian 3X kurang 9 per 3. Nah, yang kita coret yang sebelah kanan. 3 dibagi 3 habis, 9 dibagi 3 menghasilkan 3. Sehingga kita punya sama dengan 3X kurang 3 dikali dengan X kurang 3. Yang ini. Nah, ini kalau kita kalikan, ya 3X kali X, 3X kuadrat, 3X dikali min 3 min 9X, min 3 dikali X min 3X, min 3 kali min 3 plus 9, ini akan sama dengan 3X kuadrat min 12X plus 9, sama dengan yang ini. Nah, artinya apa? Bahwa bentuk aljabar 3X kuadrat dikurang 12X plus 9, ini bentuk pemfaktorannya ya. Jadi kalau kita punya soal 3X kuadrat min 12X plus 9, ini soal yang berbeda. Kalau di poin B tadi 3X kuadrat min 13X plus 12, nah sekarang kalau misalnya 3X kuadrat min 12X plus 9, pemfaktorannya itu boleh kita tulis dengan X kurang 1 dikali dengan 3X kurang 9, atau boleh juga yang di bawah ini tadi 3X kurang 3 dikali dengan X minus 3. Nah, ini tadi yang saya maksudkan, kalau keduanya yang di dalam kurung ini sama-sama habis dibagi 3, maka boleh salah satu, boleh yang sebelah kiri ataukah yang sebelah kanan gitu. Ini pemfaktorannya ada dua bentuk, boleh yang ini ataupun yang ini gitu. Selanjutnya kita akan melihat soal yang poin C, 2X kuadrat plus 11X plus 9. Untuk yang poin C, 2X kuadrat plus 11X plus 9, caranya sama seperti yang di poin B tadi. Kita kalikan terlebih dahulu 2 dengan 9 ya, yang di ujung ini kita kalikan. 2 dikali 9 18, kemudian kita cari dua buah bilangan yang kalau dikalikan menghasilkan 18, kalau kita jumlah menghasilkan 11 ya, tentu saja 2 dengan 9 ya. 2 dikali 9 18, kemudian 2 ditambah 9 itu 11. Jadi ini kita tuliskan dalam dua kurung seperti ini. Karena di sini koefisiennya 2, berarti di sini 2X, 2X. Karena koefisiennya 2, kita bagi 2. Masing-masing plus 2, yang satunya lagi plus 9. Nah, salah satu bisa habis dibagi 2 antara yang di dalam kurung ini, yakni yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan kan 9 tidak habis dibagi 2, maka ini yang kita coret, 2 dibagi 2 habis, 2 dibagi 2 1, jadi X plus 1. Pemfaktorannya adalah X plus 1 dikali dengan 2X plus 9. Ini jawabannya. Oke, itu untuk faktorisasi. Kita masuk ke soal berikutnya. Ini untuk soal SPLDP ya, sistem persamaan linear 2 variabel. Untuk menyelesaikan soal ini, kita lihat Aan dan Diva bekerja pada proyek perbaikan jalan. Aan dapat menyelesaikan 3 meter jalan setiap jam, dan Diva dapat menuntaskan 4 meter setiap jam. Jumlah jam kerja Aan dan Diva merupakan 16 jam sehari, dan panjang jalan yang dapat diperbaiki oleh keduanya adalah 55 meter dalam sehari. Apabila jam kerja keduanya tidak sama, tentukan jam kerja mereka masing-masing. Nah, di sini clue-nya kita buat terlebih dahulu model matematika dengan menggunakan dua variabel sebagai jam kerja. Ya, saya misalkan misalnya X ini untuk jam kerja Aan dan Y untuk jam kerja Diva. Maka kalau kita tuliskan dari yang pertama adalah Aan menyelesaikan 3 meter dalam setiap jam, berarti 3X ditambah Diva 4 meter berarti 4Y sama dengan, nah total panjang jalan itu 55 meter, jadi sama dengan 55. Yang satunya lagi jam kerja mereka X ya, Diva itu sebut saja jam kerjanya, total jam kerja Diva dalam sehari itu X. Kemudian sebut saja X ini jam kerja Aan dalam sehari, kemudian Y jam kerja Diva dalam sehari. Mereka
berdua itu total jam kerjanya adalah 16. Yang kita mau cari tentu saja X-nya berapa dan Y-nya berapa. Kita akan menggunakan metode eliminasi. Sebut saja ini persamaan 1 dan yang ini persamaan 2. Kita akan mengeliminasi variabel X dari kedua persamaan ya dengan cara kita kalikan terlebih dahulu persamaan kedua ini dengan 3. Kenapa? Supaya koefisien X-nya itu sama. Jadi eliminasi 1 dan 2. Eliminasi persamaan 1 dan 2. 3X plus 4Y sama dengan 55. X plus Y sama dengan 16. Yang persamaan 1 dikali 1 saja tetap. Persamaan 2 dikali 3 supaya koefisien X-nya menjadi 3 gitu. 3X plus 4Y sama dengan 55. 3X ya kalau dikali 3. 3 dikali Y, 3Y sama dengan 16 dikali 3, 48. Lalu untuk mengeliminasi X kita kurang ya, 3X dikurang X itu nanti habis. 4 dikurang 3 berarti 1 Y atau Y. 55 dikurang 48 ini 7. Kita sudah dapatkan Y sama dengan 7. Kita selanjutnya mencari nilai X. Kita bisa substitusi ya. Y sama dengan 7 disubstitusi boleh ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Lebih mudah kalau kita substitusi ke persamaan 2. Ke persamaan 2. Jadi kita peroleh X ditambah Y-nya kita ganti 7. Ya, Y yang ini kita ganti 7 sama dengan 16. X sama dengan 16 dikurang 7. X sama dengan 9. Jadi jam kerja Aan sama dengan 9 jam dan jam kerja Diva sama dengan 7 jam. Soal selanjutnya untuk sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Kita lihat di sini sudah diketahui SPLTV. Kita mulai dari persamaan pertama, 2 dikali X plus 2Y dikurang 3 kali X plus 2Z dikurang 4 kali Y kurang 2Z sama dengan negatif 1. Kita sederhanakan. 2 dikali X 2X ditambah 2 dikali 2Y plus 4Y minus 3 dikali X minus 3X. Kalau di sini tandanya plus, kalau di depan ini minus berarti sini jadi minus. 3 dikali 2 berarti 6Z. Yang ini minus 4 dikali Y 4Y. Kalau minus di depan berarti tanda yang di sini jadi minus jadi plus. Kemudian 4 dikali 2Z 8Z sama dengan minus 1. Yang sejenis kita hitung. 2X dikurang 3X minus X, 4Y dikurang 4Y habis, minus 6 ditambah 8 ini plus 2Z sama dengan minus 1. Ini persamaan 1. Kemudian untuk persamaan kedua, 3 dikali 2X kurang Y ditambah 2 dikali 3Y kurang 4Z dikurang 5 dikali 3X kurang 2Z sama dengan minus 7. 3 dikali 2X 6X dikurang 3 kali Y 3Y ditambah 2 dikali 3 6Y dikurang 2 kali 4 8Z. Ini minus 5 dikali 3X 15X. Kalau minus di depan terus di sini minus menjadi plus. 5 dikali 2 10Z sama dengan minus 7. 6X dikurang 15X min 9X minus 3 ditambah 6 plus 3Y minus 8 ditambah 10 plus 2Z sama dengan minus 7. Ini kita katakan persamaan 2. Lanjut persamaan yang ketiga, minus dalam kurung X min Y kita bisa tuliskan menjadi minus X. Kalau ada minus di depan, yang di dalam kurung minus menjadi plus.
ditambah X kurang Z ditambah Y plus Z sama dengan minus 2. Min X ditambah X habis, Y ditambah Y 2Y, min Z tambah Z habis, sama dengan minus 2. Y sama dengan min 2 dibagi 2, Y sama dengan minus 1. Kita sudah mendapatkan Y. Sekarang kita akan substitusi nilai Y ini ke, kalau persamaan 1 tidak ada Y berarti tidak bisa disubstitusi ke sini, tapi kita bisa substitusi ke persamaan 2. Jadi substitusi Y sama dengan min 1 ke persamaan 2. Kita peroleh minus 9X ditambah Y kita ganti dengan minus 1, berarti minus 3 ditambah 2Z sama dengan minus 7. Min 9X ditambah 2Z sama dengan minus 7. Yang sebelah kiri ini minus 3, kita bawa ke kanan jadi plus 3. Min 9X ditambah 2Z sama dengan minus 7 ditambah 3, ini minus 4. Ini menjadi persamaan 3. Selanjutnya kita eliminasi. Eliminasi persamaan 1 dan 3. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel itu harusnya kita sendiri yang melihat ya, persamaan mana yang bisa dieliminasi, kemudian mana yang bisa disubstitusi. Kita sendiri yang harusnya jeli melihat itu. Nah, kita punya persamaan 1 dan persamaan 3. Ini yang kita eliminasi. Kita bisa kurang 2Z dikurang 2Z habis, minus 1 dikurang minus 9 artinya min 1 ditambah 9 yaitu 8X sama dengan min 1 dikurang min 4 artinya plus 3, X sama dengan 3/8. Kita sudah mendapatkan nilai X dan juga nilai Y. Untuk mendapatkan nilai Z kita bisa substitusi nilai X sama dengan 3/8 ini bisa kita substitusi ke persamaan 1 atau ke persamaan 3. Saya akan eliminasi ke persamaan 1. Min X ditambah 2Z sama dengan minus 1. Min 3/8 ditambah 2Z sama dengan minus 1. 2Z sama dengan min 1. Min 3/8 di ruas kiri kita bawa ke ruas kanan jadi plus 3/8. 2Z sama dengan penyebutnya 8. Min 1 dikali 8 minus 8 plus 3. Min 8 ditambah 3 adalah min 5/8. 2Z sama dengan minus 5/8. Z sama dengan min 5/8 dibagi 2. Dibagi 2 yang ini. Kalau kita membagi dengan 2 artinya min 5/8 dikali 1/2. Kita bagi dengan 2 artinya dikali 1/2. Z sama dengan minus 5/8 kali 2 16. Nah, inilah jawabannya untuk Z. Kita sudah mendapatkan himpunan penyelesaiannya. X sama dengan 3/8, Y sama dengan minus 1, dan Z sama dengan minus 5/16. Selanjutnya kita akan membahas tentang matriks. Di sini diketahui matriks A, B, dan C. Untuk menjawab pertanyaan pertama, poin A ditambah B sama dengan, kita tulis terlebih dahulu matriks A dan matriks B. Lalu kita tuliskan hasil penjumlahannya. Penjumlahan dua matriks, kita jumlahkan elemen yang seletak. Jadi 5 ditambah 4 9, 2 ditambah 3 5, 3 ditambah minus 5 minus 2, minus 1 ditambah 7 6. Poin B, A kurang B dikurang matriks B. Kita kurang elemen seletak, 5 dikurang 4 1, 2 dikurang 3 minus 1, 3 dikurang min 5 artinya 3 tambah 5 8, minus 1 kurang 7 minus 8. Lanjut untuk poin C, perkalian A dikali B.
Untuk perkalian mulai dari baris pertama dan kolom pertama, 5 dikali 4 20, 2 dikali minus 5 minus 10. Lalu baris pertama kolom kedua, 5 dikali 3 15, 2 dikali 7 plus 14. Lalu baris kedua kolom pertama, 3 dikali 4 12, minus 1 dikali minus 5 berarti plus 5, 3 dikali 3 9, min 1 kali 7 minus 7, sama dengan 20 kurang 10 10, 29, 17, 2. Selanjutnya untuk pertanyaan D, apakah matriks A dan C dapat dikalikan? Untuk pertanyaan poin D, jawabannya adalah tidak dapat dikalikan. Ya. Kenapa? Alasannya, penjelasannya karena syarat perkalian tidak dipenuhi, yakni banyaknya kolom pada matriks A tidak sama dengan banyaknya baris pada matriks C. A ini ukuran 2 kali 2, C ukuran 3 kali 3. Ini banyaknya kolom pada matriks A tidak sama dengan banyaknya baris pada matriks C, tidak dapat dikalikan. Kita lanjut ke poin E untuk inverse matrix. Kita lanjut poin E. Kita akan mencari inverse matrix C, atau kita tulis C inverse sama dengan matriks kofaktor D transpose atau K transpose dibagi dengan determinan C. Ini adalah rumus untuk mencari inverse. Jadi C inverse sama dengan matriks kofaktor D transpose dibagi dengan determinan matriks C. Langkah pertama, kita akan cari determinan terlebih dahulu. Untuk mencari determinan matriks C, kita boleh lihat baris atau kolom yang ada nolnya apabila ada. Kita lihat di sini ada baris ketiga atau kolom kedua yang ada nolnya. Kita bisa gunakan itu. Ingat tandanya ya, ada tanda plus minus plus, minus plus minus, plus minus plus. Kalau kita gunakan di baris ketiga berarti dimulai dari plus ya. Determinan C sama dengan plus 1 ya. Plus 1 dikali 1 itu yang mana? 1 itu elemennya ini ya. Dikali dengan kofaktornya adalah kita mencoret baris pertama dan kolom ketiga, yang tersisa 4131. Lalu dikurang 0 ya, jadi minus 0. 0 dikali dengan berapapun kan 0. Jadi kita cukup tulis dikurang 0 ditambah di sini 4 ya, jadi plus minus plus 4 kali determinan ya, setelah kita mencoret baris ketiga kolom ketiga. Jadi 4 ini di baris ketiga kolom ketiga, yang tersisa 14 min 23. Ini sama dengan 1 dikali determinannya ini 4 kali 1 4 dikurang 1 kali 3 dikurang 0 berarti tidak perlu kita tulis, ditambah 4 dalam kurung 1 kali 3 kurang 4 dikali min 2 minus 8 sama dengan 1 dikali 4 kurang 3 1 ditambah 4 dikali 3 kurang min 8 artinya 3 tambah 8 ini 11 sama dengan 44. 1 ditambah 44 di 45. Ini adalah determinan C 45. Langkah selanjutnya mencari matriks kofaktor atau matriks K. Kita akan menghitung mulai dari C11 ya. C11 ini adalah determinan setelah kita mencoret baris pertama kolom pertama, yang tersisa adalah 3104. Tandanya ini dilihat ya, plus 3 dikali 4 12 dikurang 1 kali 00, ini sama dengan 12. Lalu C12 itu tandanya minus, jadi minus, lalu coret baris pertama kolom kedua, yang tersisa min 21 14 1
sama dengan minus dalam kurung min 2 dikali 4 minus 8, 1 kali 1 ini 1 dikurang 1 ya, sama dengan minus min 8 dikurang 1 minus 9 sama dengan plus 9. C13 artinya kita coret baris pertama kolom ketiga tandanya plus, baris pertama kolom ketiga, jadi yang tersisa min 2 3 1 0 sama dengan min 2 kali 0 0 dikurang 3 kali 1 3 sama dengan minus 3. Pindah untuk baris kedua C21, yang dicoret adalah baris kedua kolom pertama, yang tersisa tandanya minus ya, yang tersisa yang dicoret baris kedua kolom 1 4 1 0 4 minus 4 kali 4 16 dikurang 1 kali 0 0 jadi minus 16. Kemudian C22 tandanya ini plus ya, min plus, baris kedua kolom kedua dicoret, yang tersisa 1 1 1 4 1 dikali 4 ini 4 dikurang 1 kali 1 1 sama dengan 3. C23 tandanya minus ya, minus, baris kedua kolom ketiga dicoret, yang tersisa 1 4 1 0 sama dengan minus dalam kurung 1 kali 0 ini 0 dikurang 4 kali 1 4, ini min 4 ada min di depannya berarti plus 4. Kemudian C31 tandanya plus, kita coret baris pertama baris ketiga kolom pertama, yang tersisa 4 1 3 1 4 dikali 1 4 dikurang 1 kali 3 3 sama dengan plus 1. Kemudian C32 ini tandanya minus, kita coret baris ketiga kolom kedua ya, C32 itu baris ketiga kolom kedua, yang tersisa 1 1 min 2 1 1 1 min 2 1 minus 1 kali 1 1 dikurang 1 kali min 2 minus 2, jadi dalam kurung ini 1 tambah 2 berarti 3, ada minusnya di depan berarti minus 3. Terakhir untuk C33 tandanya positif, yang dicoret adalah baris ketiga kolom ketiga, yang tersisa 1 4 min 2 3 1 4 min 2 3, 1 kali 3 3 dikurang 4 kali min 2 minus 8, 3 dikurang min 8 berarti 11 ya, 3 tambah 8. Dari sini kita sudah mendapatkan yang namanya matriks kofaktor. Matriks kofaktornya adalah K sama dengan, ini matriks kofaktornya, di baris pertama ada 12 9 min 3, di baris kedua min 16 3 4, dan di baris ketiga ada 3 4 1. Selanjutnya di langkah yang ketiga kita akan menuliskan yang disebut dengan K transpose. K transpose, kita mentranspose dari matriks K baris kita jadikan kolom. Mulai dari baris pertama 12 9 min 3 menjadi kolom pertama ya, 12 9 min 3, lalu di kolom kedua itu baris kedua kita jadikan kolom kedua, yakni min 16 3 dan 4, lalu baris ketiga jadi kolom ketiga, yakni 1 min 3 11. Selanjutnya di langkah yang keempat kita akan mendapatkan matriks inverse C inverse dengan cara kita bagi matriks K transpose tadi dengan determinan C. Determinan C 45, jadi kita bisa tulis matriks K transpose yang isinya ini
kita bagi dengan 45. Jadi setiap elemen dibagi 45. 12 per 45 minus 16 per 45, 1 per 45, 9 per 45, 3 per 45, minus 3 per 45, minus 3 per 45, 4 per 45, 11 per 45. Kalau kita sederhanakan, 12 per 45 sama-sama bisa dibagi 3. 12 bagi 3 berarti 4 per 45 bagi 3, 15. Ini tetap min 16 per 45, sudah tidak bisa disederhanakan. Ini juga tetap 1 per 45. 9 per 45 sama-sama dibagi 9, berarti 1 per 45 bagi 9, ini 5. 3 per 45 sama-sama dibagi 3, berarti 1 per 15. Min 1 per 15. Min 1 per 15. 4 per 45. Dan 11 per 45. Kalau teman-teman menuliskan nanti dalam pecahan desimal, ini boleh juga. Sampai sini sudah bisa ya. Ini adalah C inverse. Kita lanjut untuk trigonometri. Sebuah tangga disandarkan miring ke dinding, ya, akan membentuk segitiga siku-siku seperti ini. Ini tangga yang panjangnya 3 meter dan membentuk sudut 60 derajat dengan lantai, berarti sudutnya di sebelah sini. Berapakah jarak antara ujung atas dengan lantai? Nah, ini berarti kita katakan misalnya sebagai T. Jadi T ini yang ditanyakan, ini adalah sisi di depan sudut 60 derajat, dan panjang tangga ini adalah sisi miring. Kita punya sekarang kita menghubungkan antara sisi depan dengan sisi miring. Berarti yang kita gunakan adalah sinus. Ya, sinus 60 derajat sama dengan T per 3. T sama dengan sinus 60 derajat dikali 3. Nah, kita tahu kalau 60 derajat ini adalah termasuk sudut-sudut istimewa. Sin 60 derajat ini sama dengan setengah akar 3. Kemudian dikali dengan 3. Kita bisa menuliskan setengah dikali 3 ini. Kita boleh sampai sini. Jadi jarak antara ujung atas jarak antara ujung tangga atas dengan lantai adalah 3 per 2 akar 3 meter. Kalau mau dicari dalam desimalnya, ya, kita cari akar 3, ini boleh juga, kemudian dikali dengan 3 per 2. Sampai sini sudah boleh. Kita lanjut ke soal trigonometri berikutnya. Dua orang pria berdiri berlawanan arah dari menara TV yang tingginya 20 meter. Jadi ini tingginya menara TV 20 meter. Kemudian masing-masing memandang ujung atas menara dengan sudut elevasi 45 derajat. Ya. Nanti di sini 45 derajat. Yang sebelah sini 60 derajat. Katakanlah di sini titik A dan titik B, ini menara. Titik menara ini saya sebut sebagai T. Pertanyaannya, jarak antara kedua pria tersebut berdiri, berarti kita mencari AB. Yang ditanyakan AB sama dengan tentu saja AT ditambah BT. Nah, untuk mendapatkan AT, kita perhatikan sudut elevasi 45 derajat. Yang diketahui adalah sisi di depan sudut 45 derajat, dan yang ditanyakan adalah sisi di samping, yaitu AT. Berarti depan dan samping. Kalau begitu, kita akan menggunakan tangen. Ya, tangen 45 derajat sama dengan sisi di depan, yakni 20 per AT. Nah, panjang dari sisi samping atau AT ini sama dengan 20 dibagi dengan tangen 45 derajat. 45 derajat termasuk sudut-sudut istimewa, tangannya adalah 1, jadi 20 dibagi 1 sama dengan 20. Kemudian kalau kita melihat dari sudut elevasi 60 derajat, tangan 60 derajat sama dengan sisi di depan 20 per BT, sisi sampingnya BT. Tangan 60 derajat ini sama dengan akar 3, jadi akar 3 sama dengan 20 per BT. BT sama dengan 20 per akar 3. Kalau kita punya pecahan yang penyebutnya dalam bentuk akar, ini kita rasionalkan dengan cara kita kali dengan
Apabila dan penyebut dengan akar 3. Akar 3 dikali akar 3 itu sama dengan 3 ya. Jadi 20/3 akar 3. Nah, kita sudah punya jawaban untuk AB. Jarak kedua pria tersebut adalah AT ditambah BT sama dengan 20 ditambah 20/3 akar 3. Kita boleh menuliskan karena ini masing-masing ada 20 di luar, dalam kurung 1 ditambah 1/3 akar 3 meter. Jadi 20 kalau dikali 1 20 dikali 1 ini 20/3 akar 3. Nah, ini. Kalau mau dijadikan desimal boleh juga, sampai sini juga boleh. Oke. Sampai di sini pembahasan soal.